kencang. Luarnya crunchy, dalamnya lembut. Selembut hatiku. Nah. Oke, bagian dalamnya. Halo Sobat Cuan, selamat datang di Podcast Property Podcast yang dipersembahkan langsung oleh Promax TV. Seperti biasa bersama saya Junius dan rekan saya Pak Pandu. Ya, halo Sobat Cuan. Ya, hari ini kita agak review sedikit ya. Iya. Lebih menarik nih kontennya kali ini. Kali ini Ya, kita kedatangan tamu yang spesial ini. betul. Jadi kita biasanya ngomongin properti nih. Jadi Hari ini kayaknya melenceng banget sih ya. iya, jadi teman-teman lihat dari judul aja udah apa ya? Kok kayak gini nih? Kok tiba-tiba beda ya? Bicara kuliner ini. Nah. Jadi sebenarnya properti sama kuliner apa hubungannya? Sebenarnya ada ya. Sudah ada. Cuma kita mau bahas kulinernya dulu nih. Betul. Iya Kita kan? lebih kulinernya, makanya kita undang nih. Ya, orang yang memang di bidang kuliner nih. Kuliner. Kalau kita yang bahas melenceng nih. Melenceng nanti ya. Kita lebih ke jualan soalnya. Oke, kalau gitu langsung aja kita. Iya. Tamu kita yang sudah tidak asing lagi untuk warga Batam sebenarnya. Beliau ada seorang food blogger yaitu Ko Bernard. Jadi apa kabar Ko Bernard? Ya, semuanya. Thank you saya sudah diundang di sini. Ya, seperti salamku seperti sebelum mereview makanan, aku sampaikan. Yo. Oke. Selamat siang semuanya. Aku hari ini datang sebagai bintang tamu. Jadi kita mau bahas sedikit yang namanya review makanan sama berhubungan dengan properti seperti yang tadi disebut. Ya. Oke, jadi gini kok. Menurut Koko gimana kalau menurut kita nih ya, kalau menurut kita sebagai agent properti, kita melihat fenomena adalah sebuah kuliner itu dia tidak mempengaruhi harga dari sebuah properti, Pak ya. Ya. Tapi dia lebih menjadi value terhadap properti di kawasan tersebut. Nah, kalau itu saya setuju. Setuju ya? Karena menurut saya yang namanya properti atau satu kawasan tempat tinggal itu harus dilengkapi dengan yang namanya fasilitas-fasilitas. Contohnya ya, yang salah satunya tempat para warga bisa mudah untuk mencari tempat makan, Kuliner. tempat main-main. Jadi Betul. harus dilengkapi dengan itu. Jadi kalau dengan itu ya otomatis propertinya harganya menurut saya harusnya naik. Harusnya naik ya? Ya benar. Oh, jadi kayak inilah kalau di Batam ini kan terkenalnya food court ya. Ya, Food betul. court ya, Betul, Pak ya. food court. Kayak belakang kita ini kan apa Pak? Nagoya Food Court. Nagoya Food Court. Nagoya Food Court. Terus dekatnya apartemen Citra Plaza Nagoya. Citra Plaza Nagoya atau yang biasa disebut CPN. Ah, Jadi kita biasanya pun nawarin orang kayak gitu Pak ya. betul. Kita jual apartemen Nagoya nih, CPN. Ya. Kita pasti ngomongnya, tuh belakang dekat food court. Ya. Terlepas dari kulinernya terkenal atau enggak ya, tapi Ya. food courtnya terkenal gitu loh. Bukan makanan secara spesifik gitu. Terus kita ada pertanyaan seperti apa lagi ya? Sebenarnya sih kita lebih pengen ya, kita mungkin nggak usah bahas properti dulu di depan-depan nih. Iya. Nah, kita lebih pengen gimana sih kira-kira kita bisa jadi food blogger nih. Lebih seru nih kayaknya. Mana tahu saya mau melenceng. Iya. Teman-teman masih boring dong kita. Bahasa Properti berat banget. Jadi, udah nggak tahan, jangan lagi. Oke, kita bahas kuliner ini. Bahas kuliner. Nah, Koko kan udah sering review makanan ya. Ya. Menurut Koko kuliner yang mana nih yang paling enak menurut Koko ya? Tapi bukan secara spesifik nih kok. Misalnya daerah Batam Center, Sungai Panas, Nagoya. Kalau spesifik Ya. sih ya nggak bisa dispesifik ya. Cuman kalau yang paling banyak aneka kulinernya ya pasti di tengah kota ya, daerah Nagoya tuh Nagoya udah pasti. pilihan sama beberapa menu memang itu bisa dibilang kalau dari segi taste ya rekomend. Terus lokasi juga kan memang penduduknya banyak. Iya. Jadi ya bisa dibilang untuk sekarang Nagoya genuine, tapi sekarang Batam Center sudah mulai banyak makanan yang enak yang buka cabang atau memang dia jualan di Batam Center. Iya. Ya, kira-kira menurut Bro nih yang enak tuh kayak gimana nih? Saya penasaran juga nih. Koko Masing-masing beda ya. Ya, gini Masakan maksudnya. Padang mungkin, Ya. masakan Jawa mungkin kan. Favorit Koko Favoritnya pribadi ya. gimana nih?
Kalau coffee dari bentuk makanannya apa dulu nih yang Ya, maksudnya nasi kah? Bebas, kita lebih bebas ke sih. berat lah ya, kita lebih ke berat. Iya, iya, makan berat nih. Kalau dari segi makanan yang paling paling merakyat, Yang paling merakyat. Paling merakyat. Boleh dong. Ya. Kalau dari segi sejenis ayam ya, ayam sama nasi yang paling gampang sebutlah ayam geprek. Nah, Oke. geprek. Aku sih yang sering aku makan dan memang aku cocok karena saya pribadi kok pedes. Oh, Level pedesku ya bisa dibilang yang rata-rata, level dewa. Dewa. Ya. jadi para pengusaha kuliner nih mau yang di endorse silakan nih yang pedas nih, kebetulan beliau suka pedas nih. Karena gua pedes ya. Nah, Karena Koko kan apa ya? Enggak semua diterima kok kan? Enggak Maksudnya semua. biasanya Koko mau review kan? jadi kalau kita itu yang namanya food blogger, namanya Hanes Review ya. Hanes Review itu kembali ke masing-masing food blogger. Ada food blogger yang cuma mengandalkan, oh aku dibayar, jadi apapun ya aku post. Nah, itu sebenarnya sih menyalah kaprakan yang namanya food blogger. Karena food blogger kan fungsinya sebenarnya mencari makanan enak dan mempublikasikan ke khalayak ramai. Sebenarnya. Sharing inilah ya, eat experience lah. Experience gitu sama kan. secara nggak langsung membantu si penjual mungkin di kaki lima. Iya. Memang benar, nggak menutup kemungkinan kita yang namanya ada kalau kalian pernah dengar namanya endorse. Nah, nggak menutup kemungkinan benar ada produk yang endorse kita. Jadi kita dibayar untuk mempromosikan suatu produk tertentu dengan catatan produk itu memang layak dikonsumsi. Oke. Yang dengan aku bilangnya bukan karena dibayar aja apapun kita post. Oke. Jadi kita harus makan dulu, memang layak akan kita post. Bukan karena semata-mata aku bayar duit. Nah gitu. Langsung reviewnya enak semua. Iya nggak boleh. Jangan udah enak ya. Karena kan ada mungkin beberapa daerah atau beberapa orang yang asal dibayar ya wes aku review. Iya. Itu nggak boleh sebenarnya. Iya. Saya secara pribadi pun sering lihat sih food blogger di luar sana ya. Ya. Kayaknya semua yang di mulutnya enak. Ya benar. Kalau kita makan belum tentu enak ya. Tapi rasa masing-masing sih. Rasa masing-masing, ya. Kembali lagi ke rasa nih. Kalau perempuan itu bilang rasa benar, lidah masing-masing kayak aku doyan pedas. Mungkin bro doyan manis atau doyan asin Iya, beda-beda kan. Cuman beda-beda. overall apa yang kita post itu setidaknya memang layak dikonsumsi dan bisa dimakan untuk mungkin 90% orang bisa terima itu. Iya. Mungkin 10%-nya nggak cocok karena mungkin ya dia nggak doyan manis, nggak doyan pedas, ya udah dia nggak cocok lah. Berarti secara pribadi kalau Koko ada nggak nolak endorse gitu? Ada, jadi awal-awal itu saya pernah nolak endorse karena makannya benar-benar nggak layak makan. Jadi dia itu tipenya lebih ke endorsement dan dia, ya aku sebut tadi endorsement berarti ada fee yang harus dibayar ke saya, fee yang saya cas ke dia. Jadi karena makanannya nggak layak makan, otomatis saya kembalikan fee-nya dan makanannya aku bayar. Oh. Bisa aku ngomong fee-nya aku balikin ya, apapun cerita aku bayar lo balik. Makananmu aku bayar juga sekalian. Karena memang lu gak kayak di pos. Jadi karena semata-mata lu bayar aku mahal, aku harus post. Enggak. Wajib, Bukan jadi orang kewajiban. gitu, ya. Misalnya aku beli lu pakai uang, enggak. Yes. So, itu sih saya kan juga otomatis kan ya aku kok bisa dibeli gitu loh. Iya, jadi jadinya kesannya apa ya? Membodohi yang nonton. Iya, mudahnya nonton. Dan akan mempengaruhi nama baik saya juga. Benar. Kalau udah hadir di sini, kita harus tes dulu nih standarnya sampai mana nih reviewnya. Iya. Enggak lah, kita mau belajar ya, Bang. Belajar. Terus sih ada nggak ya kira-kira kriteria untuk menjadi seorang food blogger? Iya. Oke, kalau Mungkin ada syarat dan ketentuannya kan. Biasanya kan begitu kan. Iya. Sebenarnya sih kriteria tertentu nggak ada. Cuman sebenarnya yang pasti kita harus tahu nama makanan. Contoh nih, kita mau review kopi, kita harus tahu rasa kopi yang enak itu seperti apa. Oh. Jenis kopinya kurang lebih kita harus tahu. Mungkin ini kopi yang ada campuran susu, espresso kan, atau dia memang kopi yang americano yang full kopi murni. Iya. Jadi setidaknya melatih diri mereview makanan apa yang mau dimakan. Tambah knowledge lah ya kan. Ya. Kita cari tahu dulu. Ya benar. Dia tahu makanan yang akan dia makan tuh ke kategori enaknya itu seperti apa. Iya, Itu benar. terbuat dari apa ya kan? Ya. Bahan Iya, dasarnya iya. apa? Jangan dia makan mie bihun karena dia nggak tahu bihun yang seperti apa enaknya. Dia sebut enak aja. Iya. Dia harus tahu kriteria bihun yang enak itu mungkin keringnya pas, basahnya pas,
terus bahannya apa gitu. Oke, terus saya mau tahu nih, kalau apakah seorang food blogger tuh wajib bisa masak? Kan? Kalau ya benar. Bener kan? Cuma bisa makan nggak bisa Cuma masak. bisa makan. Komen lah. Komen juga kan? Sudah susah ini. Tambahkan kalau memang dia ada kemampuan untuk bisa masak lebih bagus. Jujur aku nggak pandai masak. Jujur. Iya. Tapi ya kalau masak simpel-simpel saya bisa. Cuman kalau bisa ya bisa masak lebih bagus. Kenapa? Karena kan dia lebih tahu bahan-bahan dasar apa untuk membuat suatu makanan tersebut. Iya. Kalau terus terang, kalau saya lebih ke mungkin daya cicip dari lidahnya, Iya, cita lidah rasa. lebih sensitif atau apa, jadi tahu misalnya makanannya kekurangannya mungkin asin, kurang Oke. pedas atau merica. Gitu. Iyalah Pak, kalau Bernard bisa Masak? masak, jadi bisa food ya, blogger. bukan Jadi food vlogger, chef. Ya, jadi kok Chef. ya, Master Chef Indonesia. Makanya kita kan menanyakan kan, apa itu sebagai salah satu kriteria gitu loh. Iya. Karena teman-teman yang nonton nih jangan-jangan terpanggil nih pengen Mana food tahu blogger, kan, ya mana tahu ada juga Benar. chef jadi food blogger, mana tahu kan. Iya. Mana tahu, Karena chef dia jadi chef. mana tahu nggak ya laku Master makanannya. Chef Indonesia jadi food blogger ya. Kita nggak tahu, nggak tahu. Bisa melenceng-lenceng ini. Yang namanya Oke. bisnis kan, susah Iya. ngomong kita nih. Terus pasti ada tips lah kok sharing tips dong, maksudnya untuk teman-teman ya Iya. yang nonton, yang baru mau mulai jadi food blogger nggak tahu. Oh, ya. Oh ini kayak Mana gimana? tahu ada. Karena ada beberapa gini kok kadang belum mulai pesimis duluan. Misalnya saya kan nggak ada kamera. Nah, Kayaknya banyak sering ketemu yang hambatan kayak gitu kan. ya. Gitu. Oke, kalau tips dari saya mungkin ya satu jangan cepat putus asa kayak tadi bilang. Jadi sesering mungkin lah melakukan review atau tes makanan. Mhm. Terus seseringlah posting makanan apa yang kamu review. Istilahnya hari ini dia makan bihun, besok dia makan ayam penyet, besok dia makan nasi goreng ya. Sesering mungkin lah apa yang di review itu yang di post. Dan satu lagi mungkin perlu ditambahin harus saling banyak kenal banyak berteman juga. Jadi setidaknya dia harus Punya relasi yang bagus. Ya, Hmm. karena secara langsung bagi saya food blogger ini bukan dari sisi income-nya aja, tapi dari sisi relasi itu benar-benar sangat membantu. Bertambah ya. Sangat membantu. Iya. Berarti nggak ngaruh kok ya, maksudnya dia nggak ada kamera, tapi sebenarnya bisa pakai HP dong. Bisa. Cuma Yang ya penting- mungkin resolusinya aja beda. Iya, mungkin beranikan diri aja dulu ya kan. Ya, pede dulu. Betul. Oke, jadi sebenarnya ada lagi satu pertanyaan nih terakhir mungkin ya. Sebelum kita masuk ke review nih, mungkin kita hari ini juga ada yang sponsorin ya. Iya. Kira-kira nih ya, kan kita di bidang properti nih. Tadi kita di depan udah bahas sedikit masalah kalau ada kuliner bisa membantu sebuah value-nya properti. Iya. Ya kan? Kira-kira nih saya mau nanya, ini daerah yang menurut saya ini masih jauh dan tidak ada kulinernya. Kira-kira Sinar Mas, Nufasa Bay, dia kan punya satu kawasan yang lumayan besar. Nongsa gitu ya, Nongsa. Ya sebenarnya. Kira-kira kuliner apa sih yang cocok daerah sana? Nah, Kalau kalau kita ngomong Barela kan Ya, lebih ke seafood, seafood. bengkong seafood ya kan. Nah sekarang Nongsa ini nih, Laut juga. laut juga. Tapi kalau seafood kan agak, masa seafood lagi gitu kan? Mana tahu nih Iya. pandangan Bro Bernard gimana nih kira-kira? Kalau saranku Nufasa kalau memang bisa kompeten atau memang bisa ada mungkin pengelola dibuat satu food court sendiri. Jadi yang dimana Nusantara Food itu bisa masuk ke sana. Jadi otomatis wilayah situ hidup kebantu sama food court atau yang mungkin food point lah kalau sebutan saya. Jadi banyak stand di situ yang bisa jualan dan konsepnya lebih ke Nusantara kalau saya. Nusantara. Oh. Dari Sabang sampai Merauke. Ya makanan Iya. Indonesian food lah. Benar. Nah, Lagian setiap ini, misalnya kita ngomongin seafood kan, setiap daerah punya seafood beda loh Beda. sebenarnya. Betul. Ya kan, ada cara masaknya sendiri, Ya. bla 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 gitu. Contoh Batam mungkin Tanjung Pinang, Tanjung Batu beda-beda semua. Kayak Tanjung Pinang, gonggong. Ya, Iya kan, lebih pro gonggong. cara masak Belum beda. tentu. Beda semua ya. Benar. Oke, jadi lebih ke Nusantara food, jadi Indonesian food dari Sabang sampai Merauke. Jadi orang kalau ke Nufasa Iya, tuh bisa semuanya nih. Iya. Ini dengar nih yang punya Nufasa ya. Yang punya usaha kuliner juga nih, Ya. langsung ke Nufasa Bay. Tender. Betul. Jadi kalau jadi Peluang. jangan lupa pakai aku review. Panggil Governor ke sana, review, udah cocok udah. Yang terakhir saya mau nanya lagi satu nih lah, saya kebetulan kepikiran.
ada nggak kira-kira Bro Bernard nih punya satu ibaratnya satu planning yang dimana tuh pengen buat satu kawasan yang dimana tuh semua makanan ada. Nah, misalnya ya seperti Semua makanan. ibarat seperti food court, tapi kita bukan ala food court nih. Oke. Nah, punya nggak planning kayak gitu kira-kira? Dan cocok nih kira-kira buka daerah mana nih? Kalau untuk sementara sih belum, karena kalau untuk kalau daerah yang mau dikembangin dan kalau memang bisa sih memang daerah Batam Center masih bagus. Batam Center aku rasa peluang masih tinggi. Kalau untuk dikembangin terus dijadiin satu tempat all in, kayaknya belum sampai detik. Belum ada ya. Mungkin kita contohnya kayak lebih gampang gini. Misalnya kita contoh kayak di Batam kan Kampung Bule orang tahu ya. Di sana kiri kanan orang semua bar. Ya benar. Ya, kalau misalnya kita ngomong di negara tetangga misalnya di Phuket itu kan kiri kanan juga food street tapi bar juga. Betul. Yang kita ngomong di Thailand kalau misalnya di pasar kaget yang Thailand tuh kan ada tuh catucak dan lain-lain kan. Itu banyak makanan tuh. Nah, kira-kira Batam kan sebenarnya sih belum ada ya. Belum. Sebenarnya ini peluang ya. Peluang banget. Nah, kira-kira daerah mana nih yang cocok? Street food gitulah. Sekali buka ada 100 stand, 200 stand, ya kan? Semua makanan ada itu. Itu mungkin kalau daerah Nagoya sama Penuh kan kepadatan. Jadi saranku untuk kalau memang bisa ya itu ya aku saran sih daerah Batam Center sih masih oke lah. Iya. Dan kembali lagi tapi itu harus ada memang lokasi bagus dan ya sorry to say ya setidaknya dapat izin dari pemerintah. Ya itu jelas dong. Kalau bisa ada kerjasama dengan pemerintah. Ya, Tempo atau apa. Jadi daerah itu benar-benar hidup dan legal, maksudnya sah. Jangan tiba-tiba ada petugas untuk gusur-gusur kasih penjualnya. Betul. Ya, bagi sobat-sobat cuan ya. Jadi ini peluang bisnis nih. Peluang bisnis lagi nih. Yang namanya kita di sobat cuan ya harus cuan kan. Kita kisahnya peluang bisnis nih. Iya, yang nonton ini semuanya mikirnya cuan. Mikirnya cuan, nggak yang nontonnya jadi semua orang mikir cuan mesti. Terus kayaknya lebih cocok ini sih kawasan-kawasan yang rumah tua gitu nggak sih ya kan? Daripada dirobohin, dibangun ulang, mending dibikin jadi food street. Boleh sih. Iya nggak sih, keren kan? Maksudnya Bisa idenya bisa bagus. historinya masih ada gitu loh, historinya masih dapet, kulinernya naik, lebih keren sih. Tapi di mana ya? Saya bukan orang Batam lah ya. Apalah kalau gitu kita lanjut ke review deh kali ini. Iya, oke. Kita mau ini spesial banget loh. Kita merasa beruntung banget karena bisa nonton live langsung Ko Bernard yang nge-review. Jadi kita sedap ilmunya ini. Ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan langsung. Iya, oke. Ini kita disponsori langsung ya sama ini Eat and Eat. Kalian boleh find di Instagramnya. Mungkin nanti kita ada buat di sini deh ya kan. Ini namanya Zago Stick. Iya, Zago Stick. Nah, ini Zago Stick. Menurutku ya, dia orangnya nggak jelas ini. Cuma menurutku ini mozzarella goreng. Oke. Mozza goreng gitu loh. Menurutku ya kayaknya. Feeling gue sih bilang gitu. Satu lagi ini ada yang namanya Pilats kalau nggak salah. Pilats crunchy gitu loh, Pilats creamy crunchy ya. Dia kayak kalau nggak salah sejenis apa ya? Curry pop gitu ya? Curry pop gitu ya. Gimana tuh? Ya bukan langsung review aja. Kita mumpung ada Iya kan? pakarnya di sini. Iya, ada pakarnya di sini. Ini lebih ke mozza sih kalau Ya. Kayak gini ya guys. Oke. Ya nih sobat cuan. Zoom. Ini kalau videonya bisa menampilkan wanginya itu, Iya. itu pasti ngiler kan, ngeces. Bukan ngiler, ngeces. Ya kita mungkin bisa langsung aja ya. Iya. Benar langsung di Kita review battle. aja. Oke. Battle. Ko Bernard review versus Versus orang properti. ya orang properti review. Lidahnya sama nggak? Iya. Wah ini ukuran berapa kali berapa? Termasuk gede loh. Dia punya mozza cheese ini. Kalau nggak salah mozza cheese. Ya dalamnya kayak mozza gitu. Yo. Oke, aku sekarang mau review ada makanan namanya Eat and Eat. Di sini pertama ada Zago Stick. Oke, ini makanan dia lebih dominan isinya ke kentang dan mozzarella. Sekilas ini kayak donat paha, tapi itu bukan donat paha. So, let's try. Cang. Dalamnya ada mozza, tapi sayangnya ini sudah dingin. Harusnya ini bisa dipul, panjang-panjang banget. Tapi ini sayangnya dia udah kering. Untuk tekstur warnanya crunchy dan dalamnya ya ini karena mozzanya udah kering. Kalau mozzanya masih udah dingin ya. Kalau mozzanya masih hangat, ini benar-benar mantap. This good. Dan ini aku info lagi, ini halal dan yang vegetarian bisa makan. Oke. And
Enax di sini dia sejenis kayak risoles, tapi ini bukan risol, isinya campur juga. Oke, nah siapa doyan cabai harus makan ini plus ini. Oke, so kita coba. Cang. Luarnya crunchy, dalamnya lembut, selembut hatiku. Nah, oke, bagian dalamnya ini kamu bisa lihat, kelihatan nggak ya? Sayurnya banyak, dia ada kentang yang sudah dipotong-potong, dan dia ada sausnya juga. Jadi ini enak, kamu makan, terus cabai rawit yang doyan cabai, mantul. Oke, kira-kira gitulah reviewnya. Mantap. Kita aja sempat Udah sampai awal. ngences ya. Ngences ya juga dari giliranku kapan ini? Ya apa nih ya? Ini enak bener. Kita Iya. mereview ala Promax TV deh kita. Oke. Kita bukan review ala food blogger ya. Nah, ini ala agent property. Ya lebih tukar karena Iya. ya kalau di properti banyak tukang kan kita ala tukang aja. Iya, jadi ini 20 cm ukurannya. Wah, size biasa kan. Diameternya Ini per meter berapa? Bahannya bahan apa ya? Ini ya. Ini pinter sih. Kita kalau tahu bahannya kok nanti hilang ya. Kita buat sendiri. kalau saya tahu bahannya sih biasa-biasa saya buka juga sih. Oke, buat teman-teman, kita kebetulan ini disponsori Eat and Eat karena kita juga saya sendiri sebenarnya vegetarian. Iya, so ini yang bisa kita review bareng. Kalau nggak veggie saya nggak bisa ikut. Dia bisa makan sama. Iya, dan tentunya halal, 100% halal juga. Karena kebersamaan itu indah. Iya. Benar, mozzarella udah dingin ya. Ya, mozzarella udah dingin jadi nggak bisa ditarik. Kurang QQ ya. Cukup. Saya pakainya kita nih bawa karet aja. Nah, ini biasanya kalau bisa ditarik panjang, bisa main karet. Main karet. Untuk loncat-loncat. Kan kita mengingat zaman kita masih kecil ya, main karet. Jadi kalau mozzarella-nya kita tarik panjang, Bisa main karet. bisa main karet. Sampai dada, sampai kepala. Biasanya iya kan dulu ya. Aku kira aku aja yang main. Iya, aku tadi lupa sebut. Ternyata mozzarella ini ada kentangnya. Jadi bukan real mozzarella 100%, dan dia ada campuran kentang. Iya. Dan ini yang bakal buat kita kenyang nih. Ini mantap ternyata. Ya karena dia ini ya. Kalori ya? Bukan kalori Karbo. ya. Karbo, benar, karbo yang bikin kenyang. Ini menipu banget loh, kita kira mozzarella ya. Ya, kentangnya. Karena kentangnya halus, di blender campur gitu. Ini dicampur. Kita coba yang ini. Bantalan. Coba saya makan. Ini namanya balls. Bukan. Risol bulat ya. Bos yang bulat. Ini Aku isi sebenarnya Instagram. Hah? namanya piluts atau pilats. Pilates, Pak. Hmm. Belakangnya jet kan? Kalau ini khusus untuk yang eat and eat ya. Pilats itu kalau di Palembang bahasanya kotor. Kasar. Di Palembang. Kasar. Karena istri saya Palembang. Jadi saya tahu bahasa kotornya. Sama-sama, aku lahiran Palembang. Palembang Itu tidak baik di nggak baik kok. Kita sebutnya pilates. Ini pilats lah ya. Pilats. Jadi nggak perlu disensor sih ini. Just speak English, oke? Tapi overall-nya enak. Udah mah enak ya kan? Kopinya bawa butter pula ya kan? Oh, Ini kopi dari Indomaret. Indomaret. Kopi baper, bawa pergi, ya kan? Bukan bawa perasaan gitu. Aku sendiri kemarin mau cobain. Ya udah, lanjut lagi ngomong. Ini- Jangan makan terus nih ya. Ini kita nggak makan siang lagi nih. Lumayan. Saking enaknya kita sampai lupa menutup, guys. Ya, ya udah kesannya tutup deh kayaknya ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar untuk food blogger, tadi udah disebutkan langkah-langkahnya. Yang penting pede aja dulu deh. Mulai aja. Jadi tools itu tidak menentukan kamu tuh sukses atau enggak ya di ini. Itu Food blogger. sekian. Jadi Ko Bernard, apakah ada pesan-pesan nih untuk teman-teman nih sebelum kita tutup? Kalau pesan dari saya paling satu, pada saat jadi food blogger, kamu akan dapat banyak relasi, akan dapat banyak kenalan, dan ingat, siapa yang bantu kamu di awal, kamu harus jaga, jangan sampai lupa, itu yang paling penting. Oke. Karena itu yang orang-orang pertama yang support kita, jadi kita harus ingat siapa yang bantu kita dan kita harus bantu kembali.
Itu aja. Wah, mantap banget. Benar. Itu orang sering lupa ya. Lupa diri. Lupa kacang, lupa kulitnya. Kulit, ya. Iya. Intinya pede, terus tahu budi lah. Iya. Terus jaga relasi. Ya. Selain tambah relasi, Anda juga tambah kalori. Ya, Kan? benar. Football. Satu lagi. Besar. Ada lagi. Tambah penghasilan. Ya, itu saya yang langsung. cuan. Ya, cuan. Benar. Oh, oke. Teman-teman ingat di like, komen, mana tahu kalian tolong review makananku. Nah, komen di bawah ya. Jadi Ya. dan di share ke teman-temannya. Ya. Biar apa? Biar ngiler bareng kalian. Jangan ngiler sendiri. Terus ingat di subscribe. Ya, mesti bisa. Iya, wajib. Dan follow juga ya Instagram Ko Bernard dan juga Instagram Eat and Eat karena udah dikasih makan ya. Jangan sampai nggak follow. Sip. Dan kenapa harus subscribe seperti biasa? Karena semua harus punya rumah.